Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Destian Marzulianti dari kelas A dengan NIM 3337220057. Prodi Informatika Angkatan 2022, Fakultas Teknik Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Get Contact. Jadi, bagaimana State Transaction Network pada aplikasi Get Contact. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Get Contact adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi nomor telepon yang masuk atau memblokir panggilan spam dan melihat identitas nama-nama kontak yang tersimpan di ponsel pengguna lain. Nah, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mencari informasi atau identitas orang yang belum ada di kontak pengguna hanya dengan bermodalkan sebuah nomor ponsel saja. Tentu, saya akan memberikan daftar fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Get Contact secara lengkap yang berdasarkan informasi telah tersedia. Disclaimer bahwa fitur-fitur ini mungkin dapat berubah dengan seiring pembaruan aplikasi dari Get Contact-nya. Yang pertama itu ada pencarian nomor. Jadi di pencarian nomor ini kita bisa mencari informasi tentang nomor telepon yang tidak dikenal, melihat nama yang terkait dengan nomor tersebut jika memang itu tersedia, lalu melihat tag atau label yang diberikan oleh pengguna lain untuk nomor tersebut. Selanjutnya, identifikasi panggilan masuk. Di fitur ini dapat menampilkan informasi tentang penelepon saat ada panggilan masuk, memblokir panggilan yang tidak diinginkan secara real time. Lalu ada fitur manajemen kontak, yang mana di manajemen kontak ini bisa menyimpan dan mengelola kontak, lalu menambahkan tag atau label ke kontak, lalu mencari kontak dengan cepat. Di fitur yang keempat ada pemblokiran nomor, yang mana di fitur ini tuh kita bisa memblokir nomor yang tidak kita inginkan, lalu mengelola daftar nomor yang telah diblokir. Selanjutnya ada fitur spam protection, yang mana fitur ini tuh bisa mengidentifikasi dan memperingatkan tentang nomor yang berpotensi spam, lalu melaporkan nomor spam ke database Get Contact. Selanjutnya ada profile pengguna, yang mana di bagian ini membuat dan mengelola profil pengguna, yaitu para user. Lalu mengatur visibilitas informasi pribadi. Nah, selanjutnya ada fitur pengaturan privacy. Jadi di fitur pengaturan privacy ini bisa mengontrol siapa yang dapat melihat informasi kontak kita, mengatur tingkat privasi akun kita juga. Selanjutnya ada riwayat pencarian. Di fitur ini kita dapat melihat riwayat pencarian nomor yang telah dilakukan atau menghapus riwayat pencarian. Selanjutnya ada rekomendasi kontak, yang mana di sini menerima saran kontak berdasarkan jaringan kontak kita. Nah, pada fitur premium, pencarian itu tidak terbatas dan ada akses ke fitur lanjutan dan juga ada penghapusan iklan tentunya. Selanjutnya, fitur sinkronisasi kontak, yang mana mensinkronkan kontak dari buku telepon ke perangkat kita. Lalu selanjutnya ada fitur mode anonim. Namun, ini hanya untuk pengguna premium, yang mana di mode anonim ini bisa melakukan sebuah pencarian tanpa meninggalkan jejak. Lalu ada statistik penggunaan, di mana kita bisa melihat di fitur ini tuh melihat statistik penggunaan aplikasinya gitu. Selanjutnya ada notifikasi. Di fitur notifikasi membantu kita untuk menerima pemberitahuan tentang panggilan yang diblokir atau aktivitas mencurigakan. Lalu ada fitur backup dan restore, mencadangkan data kontak dan pengaturan, serta memulihkan data dari backup. Selanjutnya ada integrasi dengan aplikasi pesan. Integrasi dengan aplikasi pesan ini menghubungkan dengan aplikasi pesan populer untuk identifikasi kontak. Selanjutnya ada pembaruan database. Di pembaruan database ini, fitur database kontak yang terus diperbarui oleh komunitas pengguna. Selanjutnya ada fitur laporan aktivitas. Jadi kita bisa melihat laporan tentang panggilan yang diblokir dan aktivitas lainnya.
Selanjutnya juga ada fitur pengelola akun, yang mana di fitur ini bisa mengelola pengaturan akun dan juga ada opsi untuk menghapus akun. Selanjutnya ada fitur dukungan multi bahasa. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Get Contact ini dengan berbagai bahasa, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada fitur berbagi, di mana fitur berbagi informasi kontak ini dengan pengguna lain, namun atas dasar izin pengguna. Nah, selanjutnya ada verifikasi nomor. Jadi di fitur verifikasi nomor ini bisa memverifikasi nomor telepon kita untuk meningkatkan keamanan akun. Eh, dan juga perlu dicatat bahwa beberapa fitur mungkin hanya tersedia untuk pengguna premium atau mungkin berbeda tergantung pada wilayah eh, atau versi aplikasi yang digunakan oleh para user. Nah, setelah itu juga selalu periksa aplikasi Get Contact yang terbaru untuk informasi fitur-fitur yang paling akurat dan terkini. Nah, setelah saya menjabarkan fitur-fitur yang ada di Get Contact, setelah saya telaah, mungkin ada sedikit saran untuk perbaikannya, yaitu bisa menambahkan fitur verifikasi nomor pada menu beranda. Mengapa? Karena ini untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan pada pengguna. Untuk pengimplementasiannya mungkin bisa ditambahkan di submenu, lalu verifikasi nomornya di beranda, lalu ada proses verifikasi melalui SMS atau sebuah panggilan, lalu ditampilkan di badge terverifikasi pada nomor yang sudah terverifikasi. Selanjutnya juga menambahkan submenu lapor nomor di menu kontak. Alasannya untuk memungkinkan pengguna melaporkan nomor spam atau berbahaya. Untuk pengimplementasiannya mungkin bisa ditambahkan di opsi lapor nomor di setiap detail kontak. Lalu kita menyediakan form pelaporan dengan pilihan alasan seperti spam, penipuan, pelecehan, atau peniruan, dan lain-lain. Lalu ada sistem review laporan dari tim Get Kontaknya langsung. Selanjutnya juga saya menyarankan untuk menambahkan fitur backup dan restore di menu profile. Kenapa? Karena memudahkan pengguna memindahkan atau memulihkan data. Untuk implementasinya mungkin bisa ditambahkan di submenu di bagian backup and restore di profil untuk opsi backup manual atau otomatis ke cloud. Lalu proses restore datanya dari backup yang tersedia. Selanjutnya mungkin ada tambahan di bagian submenu riwayat pemblokiran, di mana di menu blokir ini bisa bisa membantu pengguna melacak nomor yang pernah diblokir. Mungkin untuk implementasinya bisa ditambahkan di bagian list nomor yang pernah diblokir beserta tanggal dan alasan. Opsi ini untuk memblokir kembali nomor dari riwayat. Lalu ada fitur pengaturan privasi dari menu profil ke menu utama tersendiri. Jadi kenapa? Biar memberikan akses yang lebih mudah gitu ke pengaturan privasi yang penting. Untuk pengimplementasiannya mungkin bisa dibuat menu utama baru di pengatur lalu pengaturan privacy, dipindahkan juga semua pengaturan terkait privacy ke menu ini. Dan tambahkan opsi kontrol seperti hapus akun dan unduh data saya. Lalu selanjutnya tambahkan, mungkin bisa ditambahkan fitur mode anonim di pengaturan privacy. Jadi bisa meningkatkan privasi pengguna saat melakukan pencarian. Mungkin bisa diimplementasikan untuk eh, opsi mengaktifkan atau menonaktifkan mode anonim ini. Nah, saat aktif, pencarian tidak akan tercatat di riwayat. Lalu informasi pengguna tidak akan terlihat oleh nomor yang dicari. Selanjutnya menambahkan submenu integrasi aplikasi, yang mana di pengaturan ini memungkinkan sinkronisasi dengan aplikasi lain untuk pengalaman yang lebih baik. Untuk detail implementasinya bisa untuk opsi menghubungkan dengan aplikasi pesan atau sosial media lainnya, lalu sinkronisasi kontak secara otomatis dengan catatan pengguna telah mengizinkannya, lalu pengaturan tingkat integritas dan berbagi data. Jadi dengan perbaikan ini, eh, Get Contact akan menjadi lebih komprehensif, aman, dan user-friendly. Nah, pengguna juga akan memiliki kontrol yang lebih besar dari data mereka.
besar atas data mereka, sementara fungsionalitas aplikasi akan meningkat secara signifikan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.